Selamat datang di podcast Pilar Politik, merawat dan membangun bangsa. Salah satu podcast kita yang berisi edukasi dan sharing tentang dunia politik. Telah hadir di hadapan saya salah satu politisi senior. Ya, jadi terpilih kembali untuk 2 periode di DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah, Kak. Selamat datang Kak Ari. Saya tuan rumah podcast Pilar Politik, Budi Dumais. Siap, Kak Budi. Ya. Dalam episode pertama ini saya hadirkan Kakak Ari Ashari Ilham. Siap. Yang biasa saya sapa Kakak Ari ya. Iya, Kak. Kakak Sek juga. Betul. Iya. Beliau adalah politisi fungsionaris dari Partai Nasdem. Siap. Ya. Dan juga menjabat sebagai sekretaris Partai Nasdem DPD Kota Makassar. Siap. Selamat datang Kakak Ari. Siap. Iya. Bagaimana kabar Kakak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak Budi. Alhamdulillah. Iya. Kakak Ari, boleh cerita-cerita sedikit latar belakang Kakak Ari sebelum terjun ke dunia politik? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Terima kasih atas undangannya, Kakak Budi. Ya. Sedikit bercerita terkait latar belakang saya sebelum menjadi seorang politisi. Jadi sebenarnya sebelum menjadi seorang politisi, saya adalah seorang pengusaha, kontraktor di bidang properti, banyak membangun perumahan, baik di Makassar, saya juga bergelut di Denpasar, Bali, kemudian bekerja sama dengan salah satu perbankan juga, sehingga dipercayakan menjadi vendor untuk Indonesia Timur oleh salah satu bank untuk membangun kantor-kantor perwakilan cabang, unit dan sebagainya. Sehingga di 2014 kemarin di masa Ketua Nasdem Pak Mobil Handaling, kebetulan saya dengan Kakak Cicu ini sudah akrab lama sejak SMA, kemudian dihubungi untuk masuk menjadi pengurus di Partai Nasdem. Tetapi waktu itu saya sedang di Jakarta, tetapi dihubungi bahwa saya butuh pengurus untuk mewakili anak muda, sehingga saya ikut bergabung di Partai Nasdem di 2014 kemarin, Kak. Iya. Seperti itu kurang lebih latar belakang. Luar biasa, terima kasih. Iya. Apa yang mendasari Kakak Ari memilih Partai Nasdem menjadi jembatan perjuangan untuk menyalurkan aspirasi rakyat? Iya. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan Partai Nasdem karena mungkin di awal-awal Partai Nasdem berdiri itu dipenuhi oleh sosok anak muda. Di mana anak muda yang berada di Partai Nasdem itu ada di circle pertemanan saya, mulai dari Kakak Cicu, Kakak Mario dan sebagainya, sehingga saya menganggap bahwa Partai Nasdem ini sebagai salah satu wadah untuk awalnya tempat berkumpulnya kami untuk bagaimana belajar berpolitik, karena terus terang Partai Nasdem adalah partai pertama saya untuk belajar berpolitik. Kemudian di 2019 mencoba untuk bertarung di Pileg. Alhamdulillah terpilih. Kemudian di 2019 itu walaupun saya yang paling muda, Kak, tetapi diberikan kesempatan oleh Partai Nasdem untuk menjadi sekretaris partai di Partai Nasdem, kemudian diberikan jabatan ketua fraksi di Partai Nasdem dan menjadi unsur pimpinan di salah satu komisi di DPRD Kota Makassar, sehingga saya sangat apresiasi kepada Partai Nasdem selain partai yang anti mahar, tetapi memberikan ruang besar juga untuk kami anak muda untuk bagaimana berkreasi dan bagaimana untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Kota Makassar tercinta. Luar Seperti biasa. Itu kurang lebih, Kakak. Siap. Luar biasa sekali Kakak Ari. Siap. Ya. Melihat backgroundnya, melihat kesibukannya, melihat jabatan-jabatan yang berada di struktural partai, berada juga di pegang juga jabatan di DPRD Kota Makassar. Saya kira sangat menyita waktu, Kakak Ari. Siap, Kak. Iya. Luar biasa, Kakak Ari. Kakak Ari, sekarang ini kan kita sedang menghadapi pesta demokrasi lagi. Tahap kedua, tahap pertama kan Pileg ya, Kak. Pileg dan Pilpres, betul. Pileg dan Pilpres yang kita tahu bahwa kerja-kerjanya sangat melelahkan ya. Luar biasa. Sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu pemilihan pilkada. Iya. Ya, pemilihan kepala daerah. Pilwali dan pilgub. Ya, pilwali dan pilgub. Bicara skup Kota Makassar. Iya. Ya. Sekarang kan
Kakak Ari menjatuhkan pilihan kepada salah satu paslon Iya, yang dimana diusung oleh Partai Partai Nasdem. yaitu Bapak Andi Seto Asapa Iya. dengan Ibu Reski Mupriati Lutfi Siap, Kak. yang terkenal dengan tagline-nya sehati. Sehati. Kenapa Kakak Ari menjatuhkan pilihan? Jadi pasangan? begini Kak Bud, kita ini sebagai struktur atau anggota partai yang dimana harus selalu tunduk dan patuh atas Siap. perintah dan arahan partai. Kebetulan memang di antara seluruh kandidat yang ada di Kota Makassar, saya juga memang jatuh hati di Sehati. Sehingga memang jatuh hati ke perintah Sehati, ya, ya. perintah partai dan memang keinginan hati memang ini sejalan. Kenapa? Karena bahwa di antara seluruh kandidat paslon ini kita melihat bahwa Ya. dua calon yang didorong oleh Partai Nasdem, Gerindra dan partai-partai pengusung lainnya, ini yang paling paripurna menurut saya. Lengkap Kakak Ari. Lengkap, Sempurna ya. sempurna dan bukan pasangan coba-coba. Ya. Makassar ini banyak sekali jumlah penduduknya, banyak orang yang bergantung kepada calon pemimpin baru di Kota Makassar, sehingga memang kita tidak mau memilih orang yang masih coba-coba. Kenapa saya bilang coba-coba? Karena belum ada pengalamannya selama ini. Sementara kita diperhadapkan dengan pilihan yang sudah paripurna, Kakak Budi. Pak Seto ini sudah pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Sinjai dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Kita baru-baru diperhadapkan dengan sistem sonasi anak sekolah. Ya. Ini sangat menyulitkan masyarakat di Kota Makassar. Sudah susah masuk sekolahnya, berat lagi untuk pembiayaan biayanya. pakaian dan perlengkapan dan sebagainya. Ya. Ini permasalahan di Kota Makassar sudah tuntas di Sinjai. Ya. Pak Seto sudah melakukan kemarin di Sinjai gratis mulai dari topi sampai sepatunya, kemudian gratis masuk sekolah, biaya sekolah dan sebagainya. Kemudian didukung oleh kakak Kiki sebagai wakil wali kota yang sudah 2 periode menjadi anggota DPRD di provinsi. Sehingga memang saya menganggap bahwa jangan kita coba-coba ini Kota Makassar. Kita harus bangkit. Ya. Apalagi kita kan kemarin diperhadapkan dengan COVID-19 sehingga perekonomian kita masih tertati-tati untuk bagaimana menstabilkan perekonomian masyarakat, kembali mensejahterakan masyarakat. Sehingga memang saya berharap bahwa mudah-mudahan selama ini kan Partai Nasdem alhamdulillah tahu cara menang di Kota Makassar, Kakak Budi. Kita sudah memenangkan pasangan Adama kemarin, kemudian kita memimpin Ketua DPRD Kota Makassar di 2019 sampai 2024. Kemudian kita mengulang lagi keberhasilan bahwa kita kembali mempertahankan kemenangan di Pileg kemarin. Jadi insya Allah seluruh kader Partai Nasdem dan tentunya pastinya partai-partai pengusung lainnya akan memaksimalkan bagaimana memenangkan pasangan sehati di Kota Makassar. Dan satu yang harus kita tahu, Kakak Budi, bahwa Partai Nasdem itu selalu ada di hati masyarakat. Tidak seperti partai-partai, saya tidak sebutkan siapa partainya, tapi banyak partai, Kakak Budi, yang ada maunya baru mendekati masyarakat di Kota Makassar. Partai Nasdem buktikan bahwa kita paling dekat dengan masyarakat Kota Makassar. Kita menyediakan ambulans gratis di setiap kecamatan, di setiap momen-momen kedukaan, musibah-musibah kebakaran dan sebagainya, kita selalu hadir, baik dalam suka maupun duka. Seluruh fungsionaris Partai Nasdem itu selalu bekerja untuk masyarakat, karena memang kami dikawal ketat dan diawasi penuh oleh Ketua Rusdi Mase bahwa jika ada anggota DPRD di Makassar dan seluruh kabupaten di Sulsel yang tidak bekerja untuk masyarakat Kota Makassar melayani dengan baik, ya hati-hati, karena tentunya partai menitipkan jabatan itu, amanah itu untuk bagaimana kita bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat di wilayah dapil tak masing-masing. Sungguh luar biasa, inspiratif sekali Kak Ari. Siap, Kakak Bud. Jadi pasangan sehati ini adalah paket lengkap ya. Menurut saya seperti itu, paket Kak. lengkap. Iya, paket lengkap. Muda, energik, dan Kota Makassar memang butuh pemimpin muda, Kak Ari. Karena di 15 kecamatan ini dia harus bergerak. Betul, karena biasanya kita tidak menganggap bahwa orang tua itu tidak penuh dengan inovasi, tetapi kita melihat bahwa memang sekarang zamannya anak muda yang bagaimana
bisa memaksimalkan untuk mensejahterakan Kota Makassar ke depannya. Yang pasti kriterianya juga sudah masuk juga itu berpengalaman Kak Ari. Berpengalaman, muda, berpengalaman dan komunikatif yang paling penting. Ya. Kak Ari, selama berkarir politik, Kak Ari kan sudah menjalani satu periode ini. Iya. 5 tahun yang kemarin, terpilih lagi kembali. Alhamdulillah. Boleh cerita sedikit tantangannya dalam berkarir di dunia politik di 5 tahun terakhir ini bagaimana Kak Ari? Saya mungkin karena orangnya memang suka bersosialisasi Kak ya, sehingga jabatan di DPR itu saya hanya jadikan untuk tempat bagaimana berkarya untuk masyarakat, bagaimana untuk mengabdikan diri untuk masyarakat, sehingga 5 tahun ini saya tidak rasa bahwa sudah habis masa jabatan dan kembali pada saat bertarung Kak But. Sebenarnya saya tidak merasakan bahwa saya sedang bertarung, karena mau itu momen pileg atau hari-hari biasa sama aja perlakuannya untuk saya. Karena memang alhamdulillah saya suka bergaul, suka turun ke masyarakat, sehingga pada saat pemilihan atau tidak sama aja perlakuannya, sehingga bukan dikatakan tidak berat ya, pastinya tantangannya sangat berat tantangannya, dan kita memang melihat bahwa selama pemilihan yang saya lalui, inilah pemilihan yang paling brutal dan paling rusak menurut saya, karena masyarakat di Kota Makassar itu diperhadapkan dengan politik uang, pragmatisme, sehingga saya berharap bahwa kedepannya seluruh partai politik ini memfilter seluruh calon anggota DPR-nya untuk bagaimana diedukasi bahwa kos politik itu harus ada, tetapi money politik itu yang harus kita pelan-pelan hilangkan, karena sangat kasihan masyarakat di Kota Makassar apabila cuman dengan harga 100 dan 200 ribu dia menggadaikan harga dirinya. Kita orang Makassar ini sirik napace, tetapi sekarang Kak But sibi poin napace, sehingga ini memang harus kita mulai perbaiki untuk bagaimana calon-calon anggota legislatif ke depannya, ataukah insya Allah calon wali kota yang terpilih betul-betul bekerja untuk bagaimana memajukan Kota Makassar. Kalau semua masyarakat Kota Makassar mau dibeli dengan uang, mungkin bisa saja kita berikan dia uang, tetapi pada saat kita terpilih saya menganggap bahwa sudah mau saya bayar, tidak ada kewajiban kok lagi untuk urus kok, seperti itu. Sehingga ini yang harus kita perbaiki Kak, bahwa 200 ribu di hari akhir atau 100 ribu di hari akhir itu tidak ada artinya dengan pengabdiannya anggota DPR atau wali kota selama 5 tahun. Kalau kita bagi itu tidak sampai Rp1.000 per hari mungkin, seperti itu. Apa mau dengan nilai segitu untuk 5 tahun? Nah itu harus kita jaga harga diri. Betul. Perlu diedukasi masyarakat. Sangat perlu. Sangat inspiratif sekali Kak Ari, sangat mengedukasi sekali. Kak Ari, pasangan sehati kan ini punya tagline. Iya. Tagline-nya itu Makassar nyaman. Makassar nyaman. Menurut pandangan Kakak Ari, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mewujudkan Makassar nyaman itu menurut pendapat Kakak Ari? Saya sudah melihat beberapa program-program unggulan dari pasangan sehati Kak, bahwa pada saat beliau-beliau ini terpilih dan memang itu dijalankan, memang Makassar akan nyaman. Mulai dari masalah anak sekolah, kemudian selama ini juga biaya retribusi sampah yang dinaikkan itu akan dihilangkan untuk golongan-golongan yang memang berpenghasilan rendah. Kemudian orang-orang yang menunggak BPJS-nya dan memang tidak mampu, itu sudah ditanggung oleh pemerintah nantinya, sehingga orang-orang yang tidak berpenghasilan rendah itu tidak perlu lagi membawa BPJS ke rumah sakit Kakak Budi. Dia sisa membawa KTP-nya, KTP orang Makassar, dan memang tergolong berpenghasilan rendah, itu akan dilayani dengan baik di Kota Makassar. Sehingga kalau kita bahas visi misinya beliau ini mungkin sampai pagi kita bicara, tetapi kalau kita melihat visi misi unggulannya, memang yang bisa menjadikan Makassar nyaman adalah pasangan sehati. Sehingga saya tentunya mengajak masyarakat Kota Makassar, mengajak keluarga besar, mengajak seluruh tim pemenangan keluarga besar Kakak Ari, ayo kembali kita bahu-membahu untuk bagaimana memenangkan pasangan sehati. Karena ini bukan untuk golongan-golongan kita saja, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi tentunya untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar ke depannya, untuk bagaimana
Makassar ini betul-betul bisa menjadi nyaman, Kakak Budi. Iya. Berarti kota Makassar ini bukan cuma nyaman untuk orang berinvestasi ke sini, tapi yang terutama nyaman kepada masyarakat. Kita ciptakan Yang paling kenyamanan. penting memang pelayanan kita adalah untuk masyarakat Kota Makassar. Kemudian untuk investasi dan lain-lainnya itu kan Ya. menjadi pendukung untuk bagaimana pembangunan di belakang hari. Gitu, Kakak Budi. Mengenai pendidikan, Kak Kari. Ini kan pasangan sehati sangat konsen sekali terhadap pendidikan. Iya, Dengan mengalokasikan, sepertinya anggaran ini besar untuk pendidikan. Karena tagline sehati ini bagaimana? Pendidikan di paripurna. Paripurna itu bukan cuma sekolahnya yang gratis, Iya. seragamnya gratis. iya, Menurut Pak Andi saya itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu gratis. Itu kan salah satu program yang luar biasa, Kak Kari. iya, Apalagi pemerintah ini kan sudah mengatur dalam undang-undang bahwa betul. itu porsi belanja kita itu harus memang lebih besar ke Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan Setuju. kesehatan. Iya. Jadi kalau untuk Pak Wali, saya panggil Pak Wali, Kak, Wali, karena siap. ucapan itu adalah doa. Siap. Amin. Menurut Pak Wali, ini sudah dilakukan di Kabupaten Sinjai, dan kami sudah duduk bersama menghitung anggaran untuk melakukan pendidikan paripurna itu, bahwa digratiskan mulai dari masuk sekolah sampai seragam Seragamnya. sekolah dan lain-lain. Itu tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa ini program bale-bale, ayo kita duduk bersama untuk kami perlihatkan dari mana hitungannya dan dari mana anggarannya. Karena memang tidak ada yang tidak mungkin pada saat kita mau berusaha untuk kepentingan orang banyak. Dan saya rasa bahwa pada saat Pak Seto terpilih, ini kita tidak butuh waktu lama untuk mengaplikasikan seluruh visi misi beliau. Kan sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan di Kabupaten Sinjai. Terima kasih Kak Kari. Siap. Terima kasih atas kedatangan Kak Kari. Iya. Apa yang disampaikan ini sungguh luar biasa, sangat inspiratif sekali, sangat mencerdaskan, Siap, edukatif sekali. Iya. Jadi tidak salah memang kalau Kak Kari ini salah satu politisi senior yang disegani, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalangan milenial. Siap. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Siap, Kak. Kak Kari. Mungkin kita akan undang lagi di episode berikutnya. Dengan senang hati, Kak. Iya. Baik. Terima kasih atas pemirsa sekalian di podcast Pilar Politik ini, membangun dan merawat bangsa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.